Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur di tanah Pasundan, hiduplah seorang raja bijaksana yang memiliki dua putri jelita, bernama Purbasari dan Purbararang. Purbasari adalah putri bungsu yang memiliki hati yang baik, tutur kata yang lembut, dan paras yang rupawan. Sementara itu, Purbararang putri sulung yang memiliki sifat yang angkuh, iri hati, dan sangat ambisius. Mereka adalah dua putri kerajaan yang mempunyai dua karakter dan sifat yang berlawanan. Saat sang raja merasa usianya sudah senja, ia memutuskan untuk menyerahkan takhta kepada Purbasari. Keputusan ini didasari oleh keyakinan sang raja bahwa Purbasari akan menjadi ratu yang adil dan dicintai rakyat. Namun, keputusan itu membuat Purbararang murka. Didorong oleh rasa iri dan dengki, Purbararang menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan adiknya. Dengan bantuan seorang nenek sihir yang kejam, Purbararang membuat Purbasari terkena penyakit kulit yang aneh. Seluruh tubuh Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam yang membuat penampilannya menjadi buruk rupa. Kemudian, Purbararang segera menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Purbasari dari istana. Dengan hati yang hancur, Purbasari pergi ke hutan ditemani oleh seekor anjing yang setia. Ia membangun sebuah gubuk kecil dan menjalani hidup dalam kesendirian. Dan selalu berdoa agar suatu hari nanti penyakitnya dapat sembuh. Suatu hari, Purbasari bertemu dengan seekor lutung berbulu hitam yang aneh. Lutung itu tampak berbeda dari lutung lainnya. Matanya memancarkan kecerdasan dan tingkahnya sangat sopan. Dan ternyata, lutung itu tidak lain adalah Pangeran Guruminda dari Kayangan yang sedang menjalani hukuman dan menyamar dalam wujud seekor lutung. Melihat kesedihan Purbasari, lutung itu merasa iba. Ia seringkali menemani Purbasari, membawakannya buah-buahan, dan membantu Purbasari membersihkan gubuknya. Purbasari pun merasa sangat terbantu dan tidak lagi kesepian. Ia sering berbagi cerita dengan lutung itu, yang membuatnya merasa memiliki teman sejati. Pada suatu malam, Lutung Kasarung, nama yang diberikan Purbasari kepada lutung itu, bersemedi. Ia memohon kepada para dewa agar ia bisa membantu Purbasari. Dan atas izin dewa, ia menciptakan sebuah danau kecil yang airnya sangat jernih dan berbau harum. Purbasari, mandilah di danau ini. Aku yakin penyakitmu akan sembuh. Dengan bahasa isyarat, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di danau itu. Purbasari pun menuruti saran Lutung Kasarung. Begitu ia menceburkan diri ke dalam danau, keajaiban terjadi. Bintik-bintik hitam di tubuhnya seketika menghilang dan kulitnya kembali mulus, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Purbasari pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Begitu juga dengan Lutung Kasarung. Ia sangat gembira melihat Purbasari kembali cantik. Berita tentang kesembuhan Purbasari akhirnya sampai ke telinga Purbararang. Dan Purbararang pun sangat marah karena merasa tahta dan kekuasaannya bakalan terancam lagi. Dengan melewati jalan setapak di tengah hutan, Purbararang bersama para dayangnya segera mendatangi Purbasari yang berada di gubuk tengah hutan. Purbararang sangat emosi karena rencananya tidak berjalan mulus. Kemudian, dengan sombong dan angkuhnya, Purbararang memberi tantangan pada Purbasari jika ingin kembali lagi ke istana. Tantangan pertama, mereka harus adu panjang rambut. Purbararang tersenyum sinis karena rambutnya sangat panjang. Namun, betapa terkejutnya dia ketika melihat rambut Purbasari jauh lebih panjang menyentuh tanah. Dan akhirnya, Purbararang kalah. Keesokan harinya tantangan kedua dilakukan di kerajaan. Dihadiri banyak pengawal istana. Tak menyerah karena kekalahan tantangan kemarin, Purbararang mengajukan tantangan kedua, yaitu adu ketampanan tunangan. Kemudian, Purbararang memamerkan tunangannya, Indrajaya, seorang pangeran yang gagah dan tampan. Di sisi lain, Purbasari
yang tidak memiliki tunangan hanya bisa menunduk sedih. Melihat hal itu, Lutung Kasarung maju ke depan. Akhirnya, dengan lantang Purbasari berkata, "Inilah tunanganku." Purbararang dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat Purbasari bertunangan dengan seekor lutung. Namun, tawa mereka terhenti ketika Lutung Kasarung tiba-tiba bersemedi dan berubah wujud menjadi seorang pemuda tampan dengan pakaian kebesaran. Pangeran Guruminda dari Kahyangan. Pancaran ketampanan Guruminda jauh melebihi ketampanan Indrajaya. Kekalahan Purbararang sudah tak terbantahkan. Ia jatuh berlutut, memohon ampun atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Purbasari, dengan kebaikan hatinya, sudah memaafkan kakaknya. Mereka kembali ke istana. Purbasari menjadi ratu yang adil dan bijaksana, didampingi oleh Pangeran Guruminda sebagai suaminya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan kesabaran akan mengalahkan kejahatan dan kesombongan. Lutung Kasarung adalah salah satu cerita rakyat yang paling terkenal di Jawa Barat. Kisah ini seringkali diceritakan dari generasi ke generasi sebagai cerita pengantar tidur yang mengandung pelajaran moral yang mendalam. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.